teman-teman, perkenalkan nama saya Opi Raisa Zebua, NIM 232201183. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus metode Simplex. Nah, metode Simplex ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode grafik dengan menggunakan bantuan tabel. Yang dimana metode Simplex ini dibedakan menjadi 2, yaitu penyelesaian kasus maksimasi untuk mencari keuntungan dan kasus minimasi untuk mencari biaya minimum. Yang dimana di sini saya punya satu contoh kasus, yang dimana untuk menyelesaikan kasus dengan metode Simplex ini kita akan menyelesaikannya dengan model matematika seperti di bawah ini. Yang dimana fungsi tujuan Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3, dan fungsi kendalanya yakni yang pertama x1 kurang 2 x2 ditambah x3 kurang dari sama dengan 11, dan fungsi kendala yang kedua yakni 9x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar sama dengan 3, dan fungsi kendala yang terakhir yakni 2x1 dikurang x3 sama dengan kurang min 1. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan kasus ini melalui metode Simplex, yakni yang pertama, nilai kanan fungsi harus positif. Yang kedua, nilai kanan fungsi kendala harus positif. Apabila negatif, nilai tersebut dikalikan dengan min 1. Yang ketiga, fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan satu variabel slack atau S. Variabel slack adalah kapasitas lebih yang tidak digunakan dari unit produk yang bersangkutan. Contohnya yakni dapat kita ambil dari salah satu fungsi kendala di UDA ini. 2x1 ditambah 2x2 lebih kecil sama dengan 100 dengan titik optimasi 25,7 dan 21,5. Artinya x1 sama dengan 25,7 dan x2 sama dengan 21,5, sehingga menjadi 2 dikali 25,7 ditambah 2 kali 21,5 sama dengan 51,4 ditambah 43 sama dengan hasilnya 94,4. Maka jelas 94,4 kurang dari sama dengan 100. Sisanya adalah 5,6 menit. Sisa waktu yang demikian tersebut disebut dengan variabel slack atau S. Yang keempat, fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus dan menambahkan variabel artificial atau R. Ini dilambangkan R ya teman-teman. Yang kelima, fungsi kendala dengan persamaan sama dengan dalam bentuk umum ditambahkan dengan variabel artificial juga, yakni R. Keenam, setiap variabel artificial atau R dalam fungsi tujuan diberikan nilai penalti atau M. Dengan M ini merupakan suatu bilangan positif yang sangat besar. M bertanda negatif jika fungsi tujuannya memaksimalkan, dan jika bertanda positif, fungsi tujuannya minimasi. Baik, di sini kita akan kembali pada penyelesaian masalah dengan fungsi tujuannya yakni Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3, dan fungsi kendalanya yang pertama x1 kurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan 11. Yang kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar 3. Dan yang terakhir, 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Sekarang kita akan menyelesaikan fungsi kendala. Kita akan membawanya ke dalam persamaan, yang dimana fungsi kendala yang pertama yakni x1 dikurang 2x2 ditambah x3 lebih kecil dari 11 menjadi x1 kurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Ini kita nambahin slack ya. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan kurang dari sama dengan dalam bentuk umum diubah menjadi bersamaan atau sama dengan menambahkan satu variabel slack. Variabel slack ini adalah kapasitas yang lebih tidak digunakan dari unit produk yang bersangkutan.
Yang fungsi kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih besar 3 dikali min 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan lebih besar dari dalam bentuk umum ini diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus dan menambahkan variabel artifisial atau R. 4x2 dikurang x2 dikurang 2x3 lebih kecil sama dengan 3. 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 sama dengan s2 sama dengan min 3 dikali min 1. Min 4x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 dikurang s2 tambah r1 sama dengan 3. Fungsi kendala yang ketiga yakni 2x2 dikurang x3 sama dengan min 1 dikali min 1. Pindah kanan sehingga hasilnya min 2 dikali 1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Sekarang kita akan melakukan perubahan dari kendala kedua berdasarkan kendala nilai R1, yang dimana kendala kedua yakni min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 sama dengan s2 ditambah r1 sama dengan 3. Ini pindah ke kanan ya teman-teman, sehingga hasilnya R1 yakni sama dengan 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Perubahan dari kendala ketiga berdasarkan nilai R2. Kendala ketiga yakni min 2x1 ditambah x3 ditambah R2 sama dengan 1. Sehingga ini berubah ke kanan, hasilnya R2 sama dengan 1 ditambah 2x1 dikurang x3. Di sini kita masuk pada fungsi tujuan yang ditambahkan nilai S1 dan S2 dan nilai penalti MR1 dan MR2, yang dimana Z min 3X1 ditambah X2 sama dengan X3 sama dengan OS1 itu 0 S1 tambah 0 S2 ditambah MR1 dan MR2. Tentu seandainya jika kita menambahkan nilai S1 dan S2 sama dengan 0, sehingga fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 tambah m dikali 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 ditambah m dikali 1 tambah 2x1 dikurang x3. Sehingga Z sama dengan min 3x1 tambah x2 sama dengan x3 ditambah 3m tambah 4m x1 dikurang m x2 dikurang 2m x3 ditambah m s2 tambah m tambah 2m x1 dikurang m3. Setelah itu kita kelompokkan dengan memberi tanda dan ditambahkan setiap kelompok. Yang dimana di sini saya sudah mengelompokkannya, yang dimana x1, x2, x3 dan m, ms. Sehingga penjabaran dari pengelompokan tersebut menjadi Z sama dengan min 3 ditambah 6mx1 ditambah 1 kurang mx2 ditambah 1 kurang mx3 tambah ms2 tambah 4m. Sehingga Z sama dengan 3 kurang 6mx1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3mx3 dikurang ms2 sama dengan 4. Nah, setelah fungsi tujuan Z selesai kita kerjakan, maka kita masukkan pada tabel simplex. Di sini ada tabel simplex yang dimana ini merupakan baris kunci dan ini merupakan maksudnya ini baris yang menurun ke bawah, ini kolom ya. Nah, di sini kita ada melihat hasilnya ya teman-teman. Z 3 kurang 6x1 dikurang 1 ditambah mx2 dikurang 1 ditambah 3m3 dikurang ms2 sama dengan 4m. Yang kendala pertama atau A, x1 kurang 2x2 ditambah x3 sama dengan tambah s1 sama dengan 11. Yang kedua, min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 kurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Yang ketiga, min 2x2 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Nah, untuk menentukan kolom kunci, kita ambil dari baris kolom Z dengan nilai yang terbesar plus, yakni adalah min 1 plus 3. Ini ya teman-teman, dia ada di sini. Untuk mendapatkan nilai indeks dan baris kunci, maka nilai kanan kolom kunci akan kita bagi, yang dimana nilai kanan dibagi kolom kunci.
di sini saya sudah dapat 11 bagi 1. Nih ya teman-teman. Ini yang di sini. Kita akan membaginya 11 bagi 1 itu sama dengan 11. Ya, begitu seterusnya. Di sini juga ada 3 bagi 2. Hasilnya 1,5. Ini indeks di sini. Dan yang terakhir 1 dibagi 1 sama dengan 1. Ini ya. Nah, sehingga nilai baris kunci diambil nilai kolom indeks dengan nilai terkecil yaitu 1. Di mana di sini? Dia bagian C. Ini merupakan angka kunci ya. Angka kunci ini didapatkan dari potongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Nilai pada kolom kunci adalah 1, nilai baris kunci adalah 1 yang diambil dari baris C. Jadi, angka kunci adalah 1 dan kita akan membuat baris baru kunci atau BBK. Untuk menentukan BBK ini perlu kita perhatikan keberadaan nilai kunci, yaitu pada kolom X3. Maka baris C kita ubah menjadi X3 dan pada baris C kita ubah pula dengan cara membagi nilai baris dengan angka kunci. Sehingga hasilnya kita mendapatkan ini. Kita membagi nilai baris dengan angka kunci yang dimana adalah 1. Ini ya teman-teman, min 2 dibagi 1. Ini dia tadi ya. Nih. Dia ada di sini, di antara potongan baris kunci dan kolom kunci. Ini, kita mendapatkan hasilnya, sehingga kita mendapatkan ini. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencari baris baru selain baris kunci. Yang baris baru sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Sehingga baris Z yang baru adalah X1, X1-nya ini 3 kurang 6M, X2-nya min 1 tambah M, X3 1 tambah 3M, S1-nya 0, X2-nya minus M, X1-nya 0, R2-nya 0, dan nilai kuncinya 4M. Ini ya. Nih, 9 kurang 18M. X2-nya minus 1 tambah M, X3-nya minus 4 tambah 9M, X1-nya 0, S2-nya minus M, R1-nya 0, R2-nya minus 3 tambah 6M, dan nilai kuncinya 1 tambah 6M. Untuk menentukan baris baru A, angka kolom kuncinya yakni 1, sehingga baris A yang baru X1 sama dengan 1. Nah, langsung saja. Juga di sini untuk mencari nilai baris baru B, kolom kunci ada 2, sehingga ini hasilnya. Di sini saya ada buat tabel. Nah, di sini kita memasukkan nilai-nilai simpleknya itu di dalam ini ya teman-teman. Nilai A yang AX1 3, AX2 min 2, AX3 0, AS1 1, AS2 0, AR1 0, AR2 min 1, dan nilai kuncinya yakni 10. Apabila nilai pada baris Z masih ada variabel yang bernilai negatif, maka fungsi tujuan belum maksimal. Sehingga untuk menghilangkan negatif, kita ulangi langkah sebelumnya. Hal ini dilakukan sampai nilai pada variabel Z atau fungsi tujuan tidak ada negatif. Nah, jadi hasilnya ini ya teman-teman. Kita dapat nilai Z 9 kurang 18M, min 1 tambah M, min 4 tambah 9M, X S1 0, S2 minus M, R1 0, R2 minus 1 tambah M, dan nilai kuncinya 1 tambah 6M. Begitu juga pada kolom A, X1-nya 3, X2-nya min 2, X3-nya 0, S1-nya 1, S2-nya 0, R1-nya 0, R2 min 1, dan nilai kuncinya 10. Bagian B, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 1, S1-nya 0, S2-nya min 1, R1 min 1, R2 min 2, dan nilai kuncinya 1. Dan C, min 2, X2-nya 0, X3-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, R1 0, R2 1, dan nilai kuncinya adalah 1. Nah, demikian teman-teman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.